Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, kita awali kajian kita hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits yang nomor 481. Kita dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahadau takhabu tahadau padha paringo hadiah sira kabeh, saling memberi hadiah. Hendaknya kalian saling memberi hadiah. Takhabu mongko saling mencintai sira kabeh. Padha awe hadiah sira kabeh, takhabu mongko saling mencintai sira kabeh. Tukar kado, tukar hadiah, insyaallah rasa cinta akan muncul karena weweh. Biasanya mau Ramadan istilahnya weweh, megengan ya. Ya, selamatan apem. Nah, itu bagian daripada ajaran Islam, yaitu it'amut ta'am, ya. Memberikan makanan, dan juga termasuk mengamalkan hadis ini. Hendaknya kalian saling memberi hadiah satu sama lain. Insya Allah rasa cinta sesama umat Islam, sesama tetangga, sesama saudara akan muncul karena saling memberi, bukan pelit. Kalau pelit, insya Allah menjadi saling membenci gara-gara pelit. Watasafahulan podo salaman sira kabeh, ya dzab mongko ilang apal ilu mangkel angkum saking sira kabeh. Rawa Ibnu Asakir. Salah satu anjuran Rasul, hendaknya kalian saling jabat tangan, karena jabat tangan menghapus dosa, dosanya rontok. Yang kedua, menghilangkan rasa jengkel. Orang kalau saling jengkel biasanya nggak mau jabat tangan, maka jabat tangan adalah awal kebaikan. Nomor dua, ketemu mengucapkan salam, itu adalah bagian dari doa keselamatan, ya. Dan doa mendapatkan rahmat, biasanya soalnya warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi ajaran Islam ini sangat mulia, yaitu orang disuruh dermawan, sedekah, saling memberi. Kedua, jabat tangan bagian dari bentuk akur, tidak tukaran, ya. Damai. Islam itu dari kata silmun, damai. Jadi kalau bisa umat Islam ini damai dengan siapapun, kecuali musuh yang memang memerangi kita, ya harus perang. Tapi selama mereka tidak memerangi kita, damai. 482 at-tajiru utawi pedagang as-sadiq kang sangat jujur, kan akeh jujure, iku tahta dzilil arsy ana ngisore yub-yubane aras yaumul qiyamah, lan dina kiamat. Rawahu Tailami. Karena susahnya kita temui pedagang yang jujur, ya, sampai Nabi itu menjanjikan pedagang yang soduk itu siagat balago, sangat jujur, ya, itu nanti di bawah naungan aras pada hari kiamatnya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena rata-rata pedagang itu banyak yang ngapusi, ya. Kalau dinyang rada murah gak oleh badi, Mbak. Kadang-kadang memang ngapusi, ya. Sudah, untuk sampai tak potong, ya, pres-presane tanpa untung. Mana ada orang jualan tanpa untung? Ya enggak ada. Jadi itu ngapusi orang, ya. Belum lagi kualitas, ya. Jadi kualitas sering kita ini ditipu oleh pedagang, ya. Kadang mirip sekali, ya. Misalkan kurma, ya. Kurma itu macamnya banyak sekali, ya. Kalau kita nggak tahu akan dihapusi oleh pedagang kurma, ya.
namanya sama tapi kualitasnya tidak sama. Karena dianggap orang sini nggak pernah bertani kurma. Nah, itulah pedagang. Jadi mayoritas memang kurang jujur. Maka orang yang jujur insya Allah di bawah naungan aras dimasukkan surganya. Dalam hadis lain bersama Rasulullah di surga. 483 ibu ta'i wong kang tobat minadzambi saking dosa iku kaman wong la dzamba kang ora ana dosa iku maujud lau kedue man. Wal mustaghfiru ta'i wong kang njaluk sepura minadzambi saking dosa wa huwa kali utawi mustaghfir iku muqimun netepi ala ing atase dosa iku kal mustahzi kaya wong kang menertawakan birobikan pangerane mustaghfir rawahu al-Baihaqi. Jadi orang yang taubat dari dosanya sebesar apapun itu bersih seperti orang enggak punya dosa sama sekali kalau taubatnya sungguh-sungguh, yaitu 1 ada penyesalan, 2 berhenti dari melakukan dosa itu, 3 niat tidak mengulangi lagi. Insya Allah dosanya diampuni. Nah, orang minta ampun, minta maaf ya, minta ampun dari dosanya, kok tetap melakukan yang lakoni dosa, mana ya? Itu seperti orang yang ngejek Gusti Allah, menertawakan Allah, mengejek Allah Ta'ala. Maka jangan sampai mengulang-ulang dosa yang sama. 484 at-tahaddusu utawi menceritakan binikmatillah kan nikmat Allah iku syukrun syukur. Wa tarkota ninggalaken syukur iku kufrun, kufur mengingkari nikmat. Ya. Wa man laisa pasabang kula yashkur ora syukur sapa man alqalila ing barang ing nikmat sedikit, nikmat sedidik la yashkur mongko ora syukur sapa man al-katsira ing nikmat kang akeh. Wa man laisa pasabang kula yashkur ora syukur sapa man annasa ing para manungsa la yashkur mongko ora syukur sapa man Allah ing Gusti Allah. Rawal Baihaqi. 1 orang menceritakan nikmat yang diterima itu bagian dari bersyukur. Di sini limit tipis jalannya antara sombong dan syukur ya. Kalau memang dia menceritakan terima nikmat Allah dengan rasa rendah diri, memang sengaja ingin mengungkapkan rasa syukur terima kasih kepada Allah, itu bagian daripada amal baiknya ya. Bagian dari syukur kepada Allah diceritakno. Alhamdulillah aku oleh duit akeh tapi ya bagiono. Cerita tok. Biasanya orang itu nek kehilangan cerita tonggo-tonggo. Nek oleh duit gak tahu kondo-kondo ya. Mestinya takhaddus bi nikmat itu adalah menceritakan nikmat Allah. Ya dipakai tonggo-tonggo. Iki panen jagung dikirimi sak kresek itu bagian dari menceritakan nikmat Allah. Bukan sekedar ngomong ya. Nek ngomong tak semua orang bisa. Itu nanti bisa ada muncul rasa sombong ya. Ya. Kalau penerimaannya tidak seperti niat kita, niatnya ta'atus binikmat tapi dianggap sombong. Kalau kita niatnya sudah menceritakan nikmat Allah kok dianggap sombong kan? Salahnya yang nganggap kan. Kita sudah enggak salah. Yang penting dalam hati tidak ada rasa sombong. Walaupun ngasih orang jangan merasa besar, jangan merasa tinggi, jangan merasa sombong. Karena semua itu titipan Allah, kita cuma disuruh bagi aja. Istilahnya mampir sebentar di saku kita terus ngalih nang wong maneh. Ya. Yang kedua, meninggalkan bersyukur itu berarti mengkufuri nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah ya. Orang enggak bersyukur sama dengan enggak terima dengan nikmat Allah. Enggak patek ngakoni nikmat Allah ya. Itu kalau enggak bersyukur, maka bersyukurlah.
supaya kita menjadi hamba yang mengakui nikmat Allah, ya. Tidak mengkufuri nikmat Allah. Yang ketiga, orang yang tidak mensyukuri barang sedikit, biasanya ya, seringkali lama-lama tidak mensyukuri nikmat yang besar, ya. Tapi orang kalau mensyukuri nikmat yang kecil, besar tambah berulang-ulang syukurnya, ya. Saya melihat pengemis yang bersyukur, dikasih 5.000 sudah, ndongakno barakallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, ya. Itu 5.000. Ya. Apalagi 50.000 sujud kira-kira. Ya. Itulah orang yang bersyukur, ya. Bagusnya orangnya. Tapi kita dikasih 5.000, mana ada yang alhamdulillah, diunyet-unyet dak 5.000. Nah, itu berarti kurang bersyukur. Mestinya orang itu dapat sedikit, alhamdulillah. Nanti Allah ganti yang lebih besar. Ya kadang-kadang Allah menguji kita, ya. Nanem nggak ada panen, atau panen tapi hasilnya cuma sedikit banget, ya. Dijual juga hasilnya sedikit, ya. Nah, kalau itu kita syukuri, insya Allah Allah ganti jauh lebih besar. Atau kalau kita mau angan-angan, sebetulnya Allah sudah ganti sebelum kita panen. Jadi sebelum kita rugi, Allah sudah ganti besar. Jadi begitu panen, rugi, kan sudah dimukadimai sama Gusti Allah. Kemarin kamu sudah kasih banyak, sekarang hasilnya pas-pasan, ya bersyukurlah. Itu biasanya seperti itu, ya. Jadi Allah sudah ganti di jalan lain, ya. Jadi jangan mengingkari nikmat, jangan menggerutu, ya. Allah sudah pasti memilih yang terbaik, ya. Jadi syukurilah yang sedikit, insya Allah kita bersyukur yang banyak. Siapa yang bersyukur akan ditambah Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, ya, pasti aku akan menambah kalian, ya. Kecuali istri. Ya, gue bersyukur, ya. Tambah istri kedua, jangan sampai, ya. Wala in kafartum, jika kalian mengingkari, ya, ketahuilah sesungguhnya azabku maha pedih, ya, menyakitkan. Itulah ancaman Gusti Allah. Maka jangan mengkufuri nikmat, ya. Syukuri saja, jangan menggerutu, ya. Yang keempat, orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih pada manusia, sama saja dengan tidak bersyukur kepada Allah. Jadi minimal kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Di Amerika aja anak SD itu dilatih mengucapkan terima kasih, thank you very much, thank you. Itu tiap hari dilatih supaya terbiasa. Saya dengar di sekolah itu sampai segitunya, untuk menghargai orang itu dilatih untuk terima kasih kalau bahasa sini. Orang Madura sekelangkung, orang Cina kamsia. Itu bagian daripada bersyukur kepada Allah dengan cara berterima kasih pada manusia yang memberi, ya. Empat 85 at-tawadhu tay rendah diri kula yazidu ora nambahi apa tawadhu al abda ing hamba illa rif'atan kecuali luhur, ya. Fatawadhu mongko rendah diri sira kabeh, yarfa'kum mongko bakal ngangkat ing sira kabeh sapa Allah taala Gusti Allah taala. Wal afu tawi memaafkan iku la yazidu nambah apa afun al abda ing hamba illa izin kecuali mulya. Fa'fu mongko ngapura sira kabeh, yu'izukum mongko mulya akan ing sira kabeh sapa Allah taala. Wasadaqah tutai sadaqah iku la tazidu nambah apa sadaqah al mala ing harta illa kasratan kecuali tambah akeh. Fatasaddaqu mongko sadaqah sira kabeh, yarhamkum mongko melasi sira kabeh sapa Allah. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Nomor 1, at-tawadhu la yazidul 'abda illa rif'atan. Rendah diri tidak menambah seorang hamba kecuali tambah tinggi derajatnya. Jadi orang rendah diri bukan tambah hina, tambah dihormati orang, tambah tinggi derajat. Itu rendah diri. Tawadhu.
rendah diri. Karena itu bertawaduklah, maka Allah akan mengangkat derajat kalian. Fatawadhu yarfa'kumullahu ta'ala. Nah, ini yang sudah mulai luntur di masyarakat tawadhu. Yang banyak itu sombongnya. Mengkate mangan di foto, di share. Ini tidak mustahil ada rasa kesombongan. Seringkali seperti itu. Iming-iming orang miskin ya. Iming-iming orang miskin ya. Oh, malah kita ini menurut taklim makro makan di warung karena iming-iming orang miskin. Ini malah di-share. Yang jauh seluruh Indonesia kelihatan ini. Ya, seluruh dunia. Ini bukan sekedar iming satu orang ini. Seluruh WhatsApp itu akan menerima ya. Nah, itulah bedanya orang dulu dengan sekarang. Sekarang ya mangan gak ngirim malah iming-iming ya. Malah ini sing tawa-tawa. Monggo dulur-dulur mangan. Ya difoto tok gak kirim panganan itu. Ke warung atau masak mau makan difoto, di share ya. Ya itu dikomeni monggo dulur keterlaluan orang sekarang ini. Wal afu ta'i ngapura iku la yazidul abda ila izan. Jadi memaafkan tidak menambah seorang hamba kecuali tambah mulia. Jadi pemaaf itu bukan kalah, bukan terhina, itu justru pemaaf itu menambah mulia ya. Musuh mungkin menghormati karena pemaaf. Rasulullah itu ya disantet oleh Labid ya. Ketika Sayyidina Umar tahu ya dan bilang kepada Nabi, gimana? Bunuh atau gimana? Loh, urusan sakit saya sudah sembuh, mau apa lagi? Ya. Itulah Rasulullah pemaaf. Justru musuh-musuhnya mengakui. Ketika perang Fathu Makkah ya, tokoh-tokoh Quraisy sudah jepiping, takut mau dibunuh. Tapi begitu kumpul ya, Mekah sudah dikuasai Rasulullah, tokoh-tokohnya kumpul, ya, Rasulullah bilang, idhabu fa'antumut tulaqo, ya. Silakan pergi, Anda bebas, tidak ditawan, tidak dibunuh. Luar biasa. Maka sebagian masuk Islam, ya. Sebagian tidak masuk Islam, sebagian masuk Islam. Itu kan apa? Pemaaf Rasulullah. Fa'fu yu'izzukumullah ta'ala. Ya, jadi kalian hendaknya memaafkan. Allah memuliakan Anda. Wasyadaqatu la yazidul mala illa kathra. Sedekah tidak mengurangi harta ya. Sedekah tidak menambah harta kecuali tambah banyak. Karena orang sedekah 1 dibalas minimal 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang membawa satu kebaikan termasuk sedekah dibalas 10, bahkan sampai 700 kali lipat ya. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kamatsali habbatin, seperti nanam sebutir biji. Misalkan padi ya, dicir 1 biji ya. Ambatat sab'an sanabila, yang menumbuhkan 7 bulir. Jadi mana menjadi 7 atau untaiannya 7 bulir ini. Fi kulli sumbulatin min rahmah. Tiap bulir ada 100 biji. Kali 7 berarti 700. Jadi Allah menggandakan ini. Kalau ada orang menggandakan uang dukun ini palsu. Kalau ini jelas Allah menggandakan nyata lah. Ya, nyata. Pasti Allah akan menambah banyak namanya. Jadi kalau ingin hartanya cukup banyak ya sedekah. Ya. Sedekah insyaallah Allah memberi. Ya.
itu susah dinalar lah. Diimani, dikerjakan, seolah-olah akan menjadikan ganti ya. Jadi kalau kita sedekah itu berarti mesin uang kita semakin banyak. Kalau sedekah 10 orang berarti mesin uang kita 10 orang ya. Kalau sedekah 1000 orang berarti mesin uang kita 1000 orang. Ya. Maka sedekahlah Allah akan merahmati kalian semua ya, memberi rahmat. Sedekah juga tolak bala. Sampai sedekah itu tolak bala, minimal orang itu melindungi kita ya. Maka ada unen-unen bahasa Jawa itu ya. Sego sak mangkok luwih kuat tinimbang pagar tembok. Nasi semangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok yang menjulang tinggi. Nah itulah faedahnya sedekah ya. Saya pernah cerita itu Bang Khalid ya. Bang Khalid almarhum orang Cukir itu, dermawan itu. Akan pergi ke Solo itu beli beras ya, sedekahkan. Ketika di perjalanan belum sampai Solo mungkin ya, itu mau nyeberang rel kereta api, mendadak mobilnya itu mati sehingga tidak sampai melewati rel, dan begitu kereta lewat beliau selamat ya, dihidupkan lagi bisa. Keumpama mobilnya nyala mungkin di tengah-tengah udah ketabrak itu. Nah itulah fadilahnya sedekah. Tuntum beras sebelum pergi. Ya apa saja yang bisa kita lakukan. Sedekah itu tidak harus pakai materi, bisa pakai jasa ya. Kita nunjukkan orang, memberi nasihat orang itu sedekah ya. Kita senyum itu sedekah ya. Nyapu masjid itu bagian dari sedekah ya. Kita mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, ngaji Quran itu sedekah ya. Ya, kullu sulama minan nasi sedekatun ya. Tiap ruas-ruas jari manusia bisa digunakan untuk sedekah ya. Jempolan bisa untuk sedekah, jenenge tukang pijet. Sedekah yang nganggo jempolan ya. Ya. Ada jari telunjuk menunjukkan orang ya. Tukang nuduh wong. Nah itu sedekah dengan jasa ya. Kadang-kadang jauh lebih bernilai ya. Ya. Misalkan Anda bisa aplikasi online mengajari orang untuk bisa jual beli online, itu sedekah ilmu. 486 atu adatu utawi alon-alon pelan-pelan fi kulli syai'in dalam segala sesuatu itu khairun api illa kecuali fi amal akhirat dalam amal akhirat. Rawahu Abu Dawud. Nyantai itu alon-alon pelan-pelan itu dalam segala hal itu baik kecuali beramal akhirat. Jangan pelan-pelan, ya segera lah. Kok nyantai ya? Terawih kok nyantai? Ya harus segera berangkat ya. Jamaah segera berangkat, sedekah segera ya. Haji segera. Jangan nyantai. Kalau urusan akhirat harus segera. Ya. Badiru bil a'mali sholihat ya. Bergegas-gegaslah beramal baik. Fasatakunu fitnatun. Suatu saat akan terjadi fitnah, cobaan yang besar ya, godaan yang besar ya. Kaqita'il lailil mudlimi, seperti potongan malam yang gelap. Seperti sebagian malam yang gelap. Yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore orang mukmin, pagi kafir murtad ya. Ya. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi mukmin, sore kafir murtad. Jadi mencela-menceli. Itu Nabi menganjurkan supaya bergegas-gegas cepat beramal baik. Karena nanti akhir zaman ini banyak orang mencela-menceli itu. Esok kedelai, sore tempe ya. Berangkat jamaah paling awal, mulai nggo sandale tonggo. Nah ini mulai budale khusyuk. Mulai wis tolak-tolak gak karuan. Ya ini namanya
berangkat baik mulai dari pesakitan. Jangan sampai kita ini. Nah itulah akhir zaman. Minceli. Ada sesuatu yang sangat dianjurkan cepat-cepat, ya, termasuk amal akhirat. 2, nyaur utang, ya, ngubur mayit, itu termasuk disunahkan segera. Ya. Yang satu menikah kalau sudah saatnya. Ini kalau sudah ada jodohnya, ya mudah-mudahan yang belum dapat jodoh nanti dapat jodoh yang baik. Ya, baca istighfar, baca sholawat, baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr 40 kali, habis salat asar atau habis salat subuh selama 41 hari. Insyaallah Allah akan mempermudahkan jodohnya. Ya, itu bagian daripada rahmat Allah dapat jodoh itu. Ya. Empat 87 at-tajiru utawi pedagang alamin kang sangat dipercaya, aswadu kang sangat jujur, ya, wis kena dipercaya jujur, iku ma'an nabiyin satane para nabi wasiddiqin lan pira-pira wong kang jujur, wasyuhada lan pira-pira mati syahid, wassolihin lan pira-pira wong kang bagus. Ya. Rawahu Tirmidzi. Pedagang yang sangat jujur dan dapat dipercaya, ya, jujur dalam kualitas, jujur dalam ngomong, ya, itu insya Allah di akhirat dikumpulkan dengan para nabi, atau kalau nggak bisa berarti siddiqin, orang yang jujur imannya, ya, jujur, ya. Atau dikumpulkan para syuhada, pejuang, ya, mungkin pejuang perang membela agama Allah, atau pejuang kemerdekaan, atau pejuang kebaikan, ya. Wong nuduk kentongan itu pejuang itu, ya. Nuduk kentongan abu beduk menjaga waktu sholat itu bagian dari pejuang itu. Atau kumpul dengan soleh, orang-orang yang bagus. Jadi tingkatan tertinggi nabi di surga itu. Berikutnya siddiqin, berikutnya syuhada, berikutnya sholihin. Jadi kalau kita mendoakan muga-muga anaknya solih-solihat, itu ranking keempat. Ranking keempat. Pertama nabiyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Jadi cita-cita ini ranking keempat. Kalau bisa ya minimal siddiqin. Kalau nabiyin nggak mungkin, nabi sudah nggak ada. Jadi paling nggak jujur, atau jadi pejuang, atau jadi soleh. Kalau soleh ini kebaikan untuk dirinya sendiri, ya. Tapi syuhada ini umpama dia ke musola, yo ngajak koncone, ayo rek berangkat nang musola. Itu namanya pejuang, ya. Pejuang jamaah. 488, ya. Atasa ubutai angop, menguap, ya. Iku minas syaiton, saking gangguan setan. Faida tasa aba mengkonalikani angop, sapa akhadukum salah siji sira kabeh, faliyadu tau mongko becik nolak sapa akhadu ing angop. Mastato'a selagi ni mampu sapa akhad. Fa inna akhadakum mongko sak temen salah siji sira kabeh iku idza qala nalika ngucap sapa akhad, biasanya orang anggap gua. Ya. Dohika mongko cekakaan, tertawa ngakak mindu saking ahad sapa syaitan rawahu syaitan. Jadi angop, menguap itu salah satunya itu gangguan setan, ya. Ya, ngantuk itu gangguan setan, ya. Biasanya orang berbuat baik itu mesti ngantuk. Ngaji baru beberapa ayat terus deklak. Wiritan itu sampai tas beru tuh. Itu karena ngantuk, angop. Nah itu bagian dari gangguan setan. Memang sengaja setan kalau sudah enggak mampu melarang orang berbuat baik, mencegah orang berbuat baik, dibiarin tuh. Kalau sudah tengah-tengah berbuat baik, ditiup di lehernya supaya ngantuk. Itu hasil kongres setan. Itu ganggu manusia. Jadi kalau kita menguap, ya, itu setan ketawa kalau kita menguap dan berbunyi. Maka anjuran Rasul kalau menguap ditutup, ya. Karena setan bisa masuk ke mulut Anda, bisa masuk ke tubuh Anda, ya.
Jadi setan itu bisa masuk ke lubang, ke tubuh manusia dari lubang sekecil apapun, ya. Dan bisa masuk ke aliran darah, maka orang itu akan menjadi kesetanannya, males berbuat baik, jadi wis kesetanannya. Ya karena makhluk halus ya wis gampang ya. Kalau sudah kebuka portalnya, istilahnya portal itu ya lawang, itu mudah dimasuki setan. Nah, untuk menutup portal itu ya, menurut orang yang ahli ya, sholat jangan telat, 2 zikir kepada Allah, 3 jangan emosional. Jadi orang emosional itu gampang kesurupan, gampang kesetanan. Ya. Begitu pula orang sing sholatin delewer tanpa alasan wis diolor-olor ya. Apalagi sampai keluar waktunya, ya iki sing gampang kesurupan, gampang kesantet ya. Emosional, sholatnya telat, kurang zikir kepada Allah. Ya, makanya kita harus berzikir kepada Allah, insya Allah diselamatkan dari gangguan setan ya. Jadi orang kalau baca Qul a'udzu binnas, ya setan ya terpental, panas ya. Baca Allahu Akbar ya panas setan ya. Baca bismillah panas setan ya. Baca sholawat setan juga panas, kebakar bisa-bisa ya. Maka kita baca apa saja kalimat thayyibah, baca sholawat, apa istighfar, apa tasbih, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar ya. Ayat kursi mungkin ketahuan ya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah panas. Jadi ada orang azan tuh sekan nyingkri lah, panas, Allahu Akbar ya. Jadi santet kalau berat azani, insya Allah selamatnya di azani. Serangan yang berat salah satunya dilawan dengan azan. Fatihah jangan lupa, Fatihah juga termasuk penangkal yang hebat untuk serangan-serangan itu ya. Tambah sholawat juga sebagai pembuka doa ya, pengawal doa itu sholawat, penutup doa juga sholawat. Alhamdulillah, sholawat itu pembuka dan penutup doa. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.